Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leni Stianingsih, MPN 210 82 006. Saya dari Tadis Biologi kelas B semester 3. Nah, soal pertama yaitu jelaskan al-mabda dan al-wasithah. Al-mabda merupakan istilah bahasa Arab yang mendapat diterjemahkan sebagai ideologi, namun bukan ideologi dalam pengertian yang sempit. Bagaimana dalam pandangan sekularisme, menurut Muhammad Ismail, yang disebut dengan mabda adalah akidah atau keyakinan yang digali dari proses berpikir yang kemudian melahirkan sistem atau aturan-aturan. Jadi, al-mabda yaitu mempercayai dengan penuh keyakinan tentang pencipta alam, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, al-wasithah artinya adalah pertengahan atau perantara yang dijadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menyampaikan peraturan-peraturan kepada umatnya manusia. Karena itu yang termasuk dalam pembahasan al-wasithah ini ada 3, yaitu malaikat, nabi, dan rasul, dan kitab-kitab Allah. Selanjutnya, jelaskan hubungan ilmu kalam, filsafat, dan tasawuf. Ilmu kalam merupakan disiplin ilmu keislaman yang banyak mengedepankan perbincangan tentang persoalan-persoalan kalam Tuhan. Filsafat ialah ilmu istimewa yang mencoba menjawab masalah-masalah yang tidak dapat dijawab oleh ilmu pengetahuan biasa, karena masalah-masalah tersebut di luar jangkauan ilmu pengetahuan biasa. Ilmu tasawuf adalah ilmu yang mempelajari usaha-usaha membersihkan diri, berjuang memerangi hawa nafsu, mencari jalan kesucian dengan makrifat menuju keabadian, saling mengingatkan antara manusia serta berpegang teguh dalam janji Allah dan mengikuti syariat Rasulullah dalam mendekatkan diri dan mencapai keridhoannya. Selanjutnya, hubungan ilmu kalam, filsafat, dan tasawuf. Hubungan tasawuf dengan ilmu kalam terletak pada pembahasan tentang kebenaran. Dalam tasawuf hakikatnya, kebenaran berupa tersingkapnya atau kasyaf, kebenaran sejati atau Allah melalui mata hati. Tasawuf menemukan kebenaran dengan melewati beberapa jalan atau makom, sedangkan kebenaran dalam ilmu kalam berupa diketahui kebenaran ajaran agama Islam melalui penalaran akal budi yang kemudian dirujukan kepada nas Al-Quran dan hadis. Pada ilmu kalam ditemukan pembahasan imam dan definisinya, kekufuran, dan manifestasinya, serta kemunafikan dan batasannya. Sementara pada ilmu tasawuf ditemukan pembahasan jalan atau metode praktis untuk merasakan keyakinan dan ketentraman. Sementara hubungan ilmu tasawuf dengan ilmu filsafat terletak pada soal pencarian hakikat. Tasawuf adalah pencarian jalan ruhani, kebersatuan dengan kebenaran mutlak dan pengetahuan mistik menurut jalan dan sunnah, sedangkan filsafat tidak dimaksudkan hanya filsafah peripatatik dan rasionalistik, tetapi seluruh mazhab intelektual dalam kultur Islam yang telah berusaha mencapai pengetahuan mengenai sebab awal melalui daya intelek. Filsafat terdiri dari filsafat diskursif atau batsi, maupun intelek, intuitif, dan jaki yang sebetulnya sama dengan ajaran dalam tasawuf falsafi. Sebutkan dan jelaskan al-ma'ad atau janji-janji Allah kepada manusia di akhirat setelah berakhirnya kehidupan di dunia, yaitu penjelasan al-ma'ad. Al-ma'ad berarti tempat kembali. Menurut Ibn Faris, kata al-ma'ad bermakna tempat kembalinya segala sesuatu, dan akhirat adalah tempat kembalinya yang diperuntukkan bagi umat manusia. Al-ma'ad berarti tempat kembali, yakni tempat kembalinya segala sesuatu, dan akhirat adalah tempat kembalinya yang diperuntukkan bagi umat manusia. Eksistensinya adalah al-ma'ad sebagai sebuah keniscayaan yang wajib diimami oleh setiap manusia, dapat diungkap melalui penggunaan dalil-dalil nakli sebagai yang terdapat dalam Al-Quran ataupun dengan petunjuk akli baik secara logika argumentatif maupun dengan analisa terhadap fenomena alamiah. Selanjutnya, kehidupan di alam akhirat. Setelah peristiwa kiamat yang maha dahsyat itu, semua manusia akan mati dan mengalami proses kehidupan di alam akhirat sebagai berikut. 1. Alam barzah.
atau alam kubur yang dikenal dengan alam kubur yang merupakan pintu gerbang menuju akhirat atau batas antara alam dunia dan alam akhirat. Di alam kubur, manusia akan bertemu, ditanyai, dan diperiksa oleh malaikat, munkar, dan nankir tentang segala amal perbuatannya ketika menjalani kehidupan di dunia. Selanjutnya nomor 2, atau Ba'ats. Hari kebangkitan dari kubur, Yaumul Ba'ats, adalah hari dibangkitnya manusia dari alam kubur untuk diarahkan menuju ke padang mahsyar. Bangkitan manusia ini akan terjadi setelah ditiupkan sangkakala yang kedua oleh malaikat Israel. Seluruh manusia mulai zaman dari Adam sampai manusia terakhir bangkit dari kubur. Selanjutnya 3, Yaum al-Syar atau Mahsyar, hari berkumpulnya di padang mahsyar. Ini pula manusia menerima catatan amalnya selama hidup di dunia, baik amal yang buruk maupun amal yang baik. Seluruhnya tercatat secara rinci. Orang yang beriman dan beramal saleh mereka merasa gembira melihat catatan amalnya. Sebaliknya, orang yang berbuat jihad dan kerusakan ketika hidup di dunia akan menerima catatan amalnya dengan perasaan sedih serta penuh dengan penyesalan. Selanjutnya nomor 4, Yaum Al-Mizan atau Al-Hisab, hari perhitungan amal, adalah hari ditimbangnya seluruh amal baik dan buruk manusia untuk menerima keadilan dan alasannya masing-masing. Yaum Al-Mizan ini disebut dengan Yaum Al-Hisab, yaitu hari perhitungannya seluruh amal perbuatan manusia, yang amal baik maupun amal yang buruk. Pada hari itu manusia akan menerima balasannya masing-masing berdasarkan keadilan Allah. Setelah seluruh manusia sampai di padang mahsyar, seluruh amal perbuatannya selama hidup di dunia akan dihitung atau ditimbang. Setelah amal manusia ditimbang, maka ditimbanglah pada hari pembalasan, yaitu Yaum Al-Jaza. Selanjutnya nomor 5, Yaum Al-Jaza atau hari pembalasan adalah hari pembalasan seluruh amal manusia yang diperbuat selama hidup di dunia. Ini merupakan kelanjutan dari Yaum Al-Mizan. Balasan dari Allah sangat tergantung pada apa yang telah dikerjakan oleh manusia selama di dunia. Bila amalnya baik, balasannya adalah kenikmatan di surga. Namun, bila sebaliknya, balasan adalah siksa neraka. Sekecil apapun amal yang telah kita perbuat di dunia maupun buruk, Allah Maha mengetahui dan akan memberikan balasannya. Selanjutnya, jelaskan ilmu kalam masa kini. Ismail Al-Faruqi, Hasan Hanafi, HM, dan Rasjidi dan Harun Nasution. Ismail Al-Faruqi, pemikiran kalam Ismail Al-Faruqi tertuang dalam karyanya yang berjudul Tauhid atau Is Implication for Thought and Life. Dalam karyanya ini beliau mengungkapkan bahwa kesatu adalah tauhid sebagai inti pengalaman agama, 2, tauhid sebagai pandangan dunia, 3, tauhid sebagai industri Islam, 4, tauhid sebagai prinsip sejarah, 5, tauhid sebagai prinsip pengetahuan, 6, tauhid sebagai prinsip metafisika, 7, tauhid sebagai prinsip etika, 8, tauhid sebagai prinsip tata sosial, 9, tauhid sebagai prinsip ummah, 10, tauhid sebagai prinsip keluarga, 11, tauhid sebagai prinsip tata politik, 12, tauhid sebagai prinsip tata ekonomi, 13, tauhid sebagai prinsip estetika. Selanjutnya Hasan Hanafi. Pemikiran kalam Hasan Hanafi sebagai berikut. A. Kritik terhadap teologi tradisional atau teologi tradisional tidak dapat menjadi sebuah pandangan yang benar-benar hidup dan memberi motivasi tindakan dalam kehidupan konkret manusia itu. B. Rekonstruksi meteologi atau tujuan rekonstruksi teologi Hanafi adalah menjadikan teologi menjelma sebagai ilmu tentang pejuang sosial yang menjadikan keimanan-keimanan tradisional yang memiliki fungsi secara aktual sebagai landasan etika dan motivasi manusia. Selanjutnya H.M. Rasjidi. Pemikiran kalam Rasjidi sebagai beliau yang berbeda dari beberapa tokoh seangkatannya. Ia membedakan sebagai teologi. Menurut teologinya berarti ilmu ketuhanan yang kemudian mengandung beberapa aspek ajaran Kristen yang di luar kepercayaan, sehingga teologi Kristen tidak sama dengan tauhid atau ilmu kalam. Secara garis besar pemikiran kalamnya dapat dikemukakan sebagai berikut. A.
tentang perbedaan ilmu kalam dan teologi. Ilmu kalam adalah teologi Islam dan teologi adalah ilmu kalam Kristen. Kata teologi kemudian mengandung beberapa aspek agama Kristen yang di luar kepercayaan yang benar, sehingga teologi dalam Kristen tidak sama dengan tauhid atau ilmu kalam. Tema-tema ilmu kalam atau deskripsi aliran-aliran kalam yang sudah tidak relevan lagi dengan kondisi umat Islam sekarang, khususnya di Indonesia, menonjolkan perbedaan terdapat antara Asy'ariyah dan Mu'tazilah akan melemahkan imam para mahasiswa. Hakikat imam bukan sekedar menuju ke bersatunya manusia dengan Tuhan, tetapi dapat dilihat dalam dimensi kontekstual dan hubungan manusia dengan manusia yang hidup dalam masyarakat. Selanjutnya, Harun Nasution. Pemikiran kalam Harun Nasution sebagai berikut. A. Peranan akal atau hal ini didasarkan ada kenyataan bahwa Islam memberikan kedudukan yang tinggi terhadap peranan akal dalam kehidupan manusia untuk perkembangan ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan keagamaan Islam. B. Pembaruan teologi. Menurut Harun Nasution, Islam hendaklah mengubah teologi mereka menuju teologi yang berwatak, prefile, rasional, serta mandiri. Tidak heran jika teori modernasi ini selanjutnya menumpukan teologi dalam hasanah Islam klasik sendiri, yakni teologi Mu'tazilah. Selanjutnya, hubungan akal dan wahyu atau bahwa hubungan wahyu dan akal manusia menimbulkan pertanyaan, tetapi keduanya tidak bertentangan. Akal mempunyai kedudukan yang tinggi dalam Al-Quran. Yang beriman tidak perlu beriman karena bahwa wahyu sudah mengandung segala-galanya. Wahyu bahkan tidak menjelaskan semua permasalahan keagamaannya. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.